Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indra Haryanto Ali, salah satu dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Epidemiologi Penyakit Menular. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada semester 3 di Program Studi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran teori, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Setiap pertemuan dirancang secara sistematis dan bertahap untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah disusun dan ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip, serta penerapan epidemiologi penyakit menular. Fokus pembelajaran tidak hanya pada pemahaman teori, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi faktor risiko, menjelaskan mekanisme penularan penyakit, serta merancang strategi pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan pendekatan epidemiologi, khususnya pada karakteristik di wilayah atau lingkungan lahan basah. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran atau CPL program studi, yaitu CPL 4, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menguasai dasar dan prinsip ilmu kesehatan masyarakat, mengembangkan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan, dan mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif. Untuk mendukung CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar epidemiologi penyakit menular, termasuk definisi, distribusi, dan determinan penyakit. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar dalam identifikasi, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular pada populasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual mengenai penyakit menular, tetapi juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir analitis dalam mengidentifikasi berbagai determinan penyakit dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun secara sistematis, mulai dari konsep hingga penerapan epidemiologi pada berbagai kelompok penyakit menular. Mahasiswa mempelajari pengantar epidemiologi penyakit menular, konsep epidemiologi penyakit menular di lahan basah, identifikasi faktor risiko, siklus hidup vektor penyakit, mekanisme penularan penyakit, kejadian luar biasa atau KLB, emerging dan re-emerging disease, hingga epidemiologi berbagai kelompok penyakit menular, seperti airborne disease, vector-borne disease, waterborne disease, foodborne disease, serta sexually transmitted disease. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menerapkan pendekatan student-centered learning. Pada materi dasar, saya menggunakan model cooperative learning, sedangkan pada materi yang bersifat aplikatif, menerapkan model problem-based learning sesuai dengan RPS. Pada aspek interaction, metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, small group discussion, dan presentasi kelompok. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi e-learning, yaitu Simari Universitas Lambung Mangkurat, sebagai sarana pengelolaan pembelajaran, distribusi materi, serta penugasan. Selain itu, juga menggunakan PowerPoint,
e-book, artikel jurnal ilmiah, dan video pembelajaran sebagai sumber belajar yang membantu mahasiswa memperdalam pemahaman, konsep, dan mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri. Aspek terakhir yaitu asesmen. Pada mata kuliah ini, sistem penilaian disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Oleh karena itu, setiap bentuk asesmen dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK. CPMK pertama diukur melalui dua bentuk asesmen, yaitu tugas dengan bobot 50% dan ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 50%. Sementara itu, CPMK kedua juga diukur melalui dua bentuk asesmen, yaitu tugas sebesar 50% dan ujian akhir semester sebesar 50%. Dengan desain penilaian tersebut, setiap CPMK memiliki bobot ketercapaian sebesar 100%. Dalam proses evaluasi pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan bentuk rubrik analitik untuk penilaian presentasi makalah sebagai instrumen penilaian. Sedangkan untuk nilai akhir mahasiswa diperoleh dari akumulasi seluruh komponen penilaian sesuai bobot yang tercantum dalam RPS. Demikian penjelasan rancangan proses pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular sesuai dengan RPS. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan implementasi pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah epidemiologi penyakit menular pada pertemuan ke-9. Hari ini sebelum memulai perkuliahan, bagaimana kabar dari rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin bertanya kepada Koti, apakah ada yang tidak berhadir? Iya dong Bapak, untuk semuanya berhadir nih. Oke, baik, terima kasih Nabil atas konfirmasinya. Baik, bagi rekan-rekan yang berhadir, silahkan pastikan semua telah mengisi presensi di Simari. Jika ada kendala bisa disampaikan ke saya. Apakah semua sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Baik, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar perkuliahan kita diberikan kelancaran dan juga bisa bermanfaat. Mari kita mulai berdoa. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke-9, yaitu pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Nah, sebelum UTS kita akan telah mendapatkan beberapa materi, yaitu mulai dari konsep dasar epidemiologi, kemudian epidemiologi penyakit menular di lahan basah, identifikasi faktor resiko, dan beberapa materi lainnya yang berkaitan dengan materi sebelum UTS. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin menanyakan, ada yang masih ingat nggak apa itu epidemiologi? Izin menjawab Bapak, menurut saya sendiri epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari distribusi, terus determinan kejadian penyakit atau masalah kesehatan pada populasi, serta penerapannya itu untuk mengendalikan masalah kesehatan tersebut Bapak. Terima kasih Reja atas jawabannya. Berikan aplaus kepada Reja. Tepat sekali ya, bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, determinan masalah kesehatan atau penyakit pada suatu populasi, yang dimana itu menjadi dasar bagi kita untuk pengambilan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit atau masalah kesehatan tersebut. Nah, dalam pendekatan epidemiologi, kira-kira apa saja yang perlu kita analisis untuk mengidentifikasi masalah penyakit gitu ya. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari juga di mata kuliah. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Izin menjawab Bapak, berdasarkan materi yang kita pelajari sebelumnya, kita perlu melihat penyebab penyakit, faktor risiko, serta distribusi penyakit menurut orang, tempat, dan waktu.
Betul sekali. Silakan berikan aplaus kepada Cica. Oke, terima kasih jawabannya Cica. Nah, betul ya bahwa dalam pendekatan epidemiologi kita perlu menganalisis berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Selain itu juga, selain orang, tempat, dan waktu, kita perlu menganalisis berdasarkan faktor host, agent, dan environment berdasarkan segitiga epidemiologi yang telah kita pelajari sebelumnya juga. Nah, dasar inilah yang akan menjadi bahan untuk kita mempelajari materi pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari terkait kelompok penyakit pada salah satu epidemiologi penyakit menular, yaitu airborne disease. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis, ispa, dan pneumonia. Mengapa kita perlu mempelajari penyakit ini? Berdasarkan data bahwa tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit dengan beban penyakit yang tinggi, baik dari segi penanganan pengobatan dan juga biaya pengobatannya. Selain itu, untuk ispa dan pneumonia, rekan-rekan sekalian, kalian sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat tidak hanya mampu memahami konsep dasar saja, tetapi pada mata kuliah ini diharapkan kalian mampu menganalisis faktor risiko sebagai bahan untuk melakukan penyusunan pencegahan dan juga pengendalian penyakit. Nah, ini dengan tujuan lulusan tenaga kesehatan masyarakat mendukung sebagai kalian untuk tenaga preventif dan juga promotif. Oke, melalui pertemuan hari ini berdasarkan materi pertemuannya yaitu airborne disease, jadi diharapkan kalian akan memahami konsep dasar terkait airborne disease, namun selanjutnya mampu menganalisis terkait faktor risiko dan juga penyebab-penyebab dari penyakit tuberkulosis, ispa, dan pneumonia. Untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi nanti saya akan menyampaikan terkait materinya sedikit, namun selanjutnya kalian akan menganalisis masalah berdasarkan artikel atau jurnal ilmiah, kemudian kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, apa itu airborne disease? Jadi airborne disease ini merupakan kelompok penyakit yang menular melalui udara. Nah, baik dalam bentuk droplet maupun aerosol yang mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, apa bedanya dari droplet dan aerosol? Jadi aerosol ini ukurannya lebih kecil daripada droplet dengan batasan ukuran yaitu 5 mikron. Jadi aerosol ini lebih kecil dari 5 mikron, sedangkan droplet itu dia lebih besar dari 5 mikron. Dan aerosol ini dapat bertahan lama di udara. Kemudian, bagaimana penularannya? Nah, jadi penularannya ini dapat terjadi ketika seseorang yang terinfeksi itu batuk, kemudian bersin, berbicara, dan juga bernafas. Sehingga mikroorganisme ini dapat terhirup oleh orang lain. Nah, dalam perspektif epidemiologi, kita tidak hanya mempelajari terkait penyebab penyakit, tetapi juga bagaimana penyakit tersebut didistribusikan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Sesuai tadi yang di awal yang telah dijelaskan oleh saudara Cica. Nah, di variabel orang, ini kita melihat terkait usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, status imunisasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan faktor host, yaitu orang gitu ya. Selanjutnya, variabel tempat. Tempat ini berkaitan dengan di mana penyakit tersebut terjadi. Nah, ini bisa berdasarkan lokasi geografis, kemudian kondisi lingkungan, kemudian kepadatan penduduk, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan faktor environment, lingkungannya. Kemudian terkait waktu, ini kita melihat berdasarkan tren kejadian penyakit, kemudian apakah itu terjadi musiman atau dapat mengidentifikasi apakah itu bisa menjadi KLB atau kejadian luar biasa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penularannya ini dapat digunakan sebagai dasar pencegahan dan juga pengendalian penyakit. Nah, selanjutnya untuk memahami kenapa suatu penyakit itu dapat menular, dalam epidemiologi kita melihat berdasarkan segitiga epidemiologi, di mana 3 komponen utama dari penularan penyakit itu terdiri dari faktor agent, host, dan environment. Ketiga komponen ini merupakan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya suatu penyakit atau tidak. Faktor penyebab yaitu berdasarkan mikroorganisme penyebab penyakitnya. Sedangkan dari faktor host ini kita melihat pada individu yang rentan terhadap infeksi. Tadi berdasarkan faktor orang, berdasarkan usianya kah, jenis kelamin kah, apakah di kelompok-kelompok tertentu ini rentan terhadap suatu penyakit atau suatu penyakit ini rentan terhadap berdasarkan jenis kelamin, apakah hanya pada laki-laki atau perempuan. Contohnya kalau di laki-laki kan misalnya kanker prostat, sementara pada perempuan kanker serviks gitu ya. Nggak mungkin kan di laki-laki ada kanker serviks ya. Oke, selanjutnya ada faktor lingkungan atau environment. Di faktor lingkungan ini kita melihat berdasarkan kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya penularan. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi sehingga menentukan apakah penularan penyakit dapat terjadi atau tidak. Kita masuk ke penyakit airborne disease yang pertama, yaitu tuberkulosis atau TB. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu ya bahwa TB itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TB ini biasanya menyerang paru-paru gitu ya, walaupun juga dapat menyerang organ lainnya. Gitu. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya yaitu melalui deteksi dini kasus agar penanganan penyakit TB ini dapat dilakukan secara dini. Kemudian pengobatan harus sampai tuntas ya. Seperti kita ketahui bahwa penderita TB ini harus menjalani pengobatan kurang lebih selama 6 bulan, harus rutin minum obat setiap hari gitu ya, nggak boleh putus gitu. Selanjutnya, menerapkan etika batuk yang baik, kemudian menggunakan masker, dan juga perbaikan ventilasi rumah. Selanjutnya, penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, ISPA ini merupakan infeksi yang menyerang saluran nafas bagian atas maupun bawah dan dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Nah, faktor risikonya apa saja? Faktor risikonya dapat berupa paparan asap rokok, kemudian polusi udara, kepadatan hunian, ventilasi yang kurang baik, serta daya tahan tubuh yang rendah. Nah, dari faktor-faktor risiko ini kita dapat melakukan beberapa tindakan pencegahan. Nah, diantaranya adalah dengan menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian selanjutnya ada penyakit berikutnya adalah pneumonia. Jadi pneumonia yaitu merupakan salah satu penyakit infeksi pada jaringan paru yang menyebabkan alveoli ini terisi cairan atau nanah sehingga mengganggu proses pertukaran oksigen. Nah, pneumonia ini banyak ditemukan pada balita, lansia, dan juga individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor risiko dari penyakit pneumonia, yaitu usia rentan. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, kenapa usia rentan ini menjadi salah satu faktor risiko dari penyakit pneumonia? Izin menjawab Bapak, kenapa usia rentan itu menjadi salah satu faktor pneumonia? Itu karena di usia rentan itu biasanya imunitasnya sudah rendah Bapak, dan juga ada faktor lain seperti faktor gizi yang kurang. Oke, baik, terima kasih Rijal. Silakan berikan aplaus kepada Rijal ya. Oke, tepat sekali ya bahwa usia rentan itu pada balita dan juga lansia itu sistem kekebalan tubuh itu lebih lemah daripada orang dewasa pada umumnya, sehingga balita dan lansia ini menjadi rentan terhadap penyakit pneumonia. Baik, dari pembahasan ketiga penyakit pada hari ini, nah kita dapat mengetahui bahwa pengendalian airborne disease itu tidak hanya berfokus pada pengobatan penderita. Nah, sesuai dengan faktor-faktor penyebab tadi bahwa dari faktor host, agent, dan environment, dalam merencanakan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit juga kita tertuju kepada ketiga faktor tersebut atau ketiga komponen tersebut, yaitu dari faktor host, agent, dan environment. Dalam faktor agent ini salah satu strategi pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengendalikan agent melalui diagnosis dan juga pengobatan yang tepat. Selanjutnya dari faktor host, kira-kira ada yang tahu nggak pencegahan apa yang dapat dilakukan pada faktor host? Ya, silahkan.
Izin menjawab Bapak, menurut saya sebagai host, perilaku yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berikan aplaus kepada Fadlia. Tepat ya, salah satu strategi pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain itu, pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan imunisasi dan juga perbaikan gizi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan host ya. Selanjutnya dari faktor lingkungan atau environment ini dapat dilakukan melalui ventilasi yang baik, kemudian mengurangi kepadatan hunian dan juga menjaga kualitas udara. Nah, dengan memahami hubungan ketiga komponen tersebut, kita dapat merancang strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih efektif di masyarakat. Nah, berikut referensi yang saya gunakan dalam materi saya hari ini, yaitu ada yang berasal dari modul perkuliahan, dari textbook, dan juga artikel yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah. Artikel ini merupakan hasil penelitian dari saya dan tim teaching pada mata kuliah ini sebagai bentuk integrasi hasil penelitian kepada proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi dari saya. Sebelum saya mengakhiri materi dari saya, mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang belum jelas terkait materi hari ini atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Izin bertanya Bapak, mengapa ventilasi rumah yang kurang baik dapat meningkatkan potensi penularan tuberkulosis? Oke, terima kasih pertanyaannya Erlan. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan jawaban. Apakah ada yang dapat membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Erlan? Izin menjawab Bapak dan rekan-rekan sekalian, menurut saya ventilasi yang kurang baik itu akan menyebabkan pertukaran udara di dalam rumah menjadi tidak lancar, sehingga udara yang mengandung bakteri lebih lama di dalam ruangan, dan orang yang serumah memiliki resiko untuk menghirup bakteri tersebut. Sekian Bapak. Oke, terima kasih kepada Erlan dan juga Anissa yang telah bertanya dan juga memberikan jawaban. Kita berikan aplaus kepada mereka berdua. Oke, saya izin menambahkan sedikit. Nah, selain tadi faktor ventilasi ini kenapa harusnya memadai, karena kalau ventilasi ini kurang memadai, cahaya matahari itu nggak akan masuk ke dalam rumah. Nah, padahal sinar matahari ini dapat menurunkan viabilitas atau kemampuan bakteri itu untuk bertahan hidup di udara itu menurun. Jadi, ketika ventilasi itu memadai atau memenuhi syarat, maka penyakit menular pun akan berkurang. Selanjutnya, rekan-rekan akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tadi penyakit airborne disease, ada yang tuberkulosis, ISPA, dan pneumonia. Nah, silahkan nanti rekan-rekan melakukan diskusi, menentukan faktor risiko, kemudian strategi pencegahan dan pengendalian dari penyakit-penyakit tersebut. Nanti dilakukan presentasi di depan dan selanjutnya akan saya memberikan feedback terhadap hasil diskusi dan presentasi kalian. Waktu diskusi dilakukan selama 15 menit. Baik, waktu diskusi telah selesai. Saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusi dan analisisnya. Nanti kelompok lain silakan memperhatikan jika ada pertanyaan atau tanggapan, nanti berikan di akhir presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 menyiapkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya rekan-rekan perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Airborne Disease Tuberculosis. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebelumnya. Perkenalkan, saya Zainal beserta rekan-rekan saya Aisyah, Najwa, Nabil, dan juga Alpian yang akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kepada rekan-rekan saya, dipersilakan. Baik, ini berdasarkan hasil review analisis
artikel kami tadi mengenai epidemiologi deskripsi tuberkulosis. Misalnya kita lihat tuberkulosis pada dimensi orang, kelompok yang berisiko tinggi itu ada penderita HIV/AIDS, malnutrisi, diabetes, pasien terapi imunosupresif, dan dia tuh untuk jenis kelaminnya lebih sering kepada laki-laki dan usia produktif dengan mobilitas yang tinggi, dan untuk faktor risikonya itu tuh lebih sering pada imunitas yang rendah dan juga dengan aktivitas yang tinggi. Baik, saya melanjutkan dari rekan saya, yaitu faktor risiko tuberkulosis. Dari artikel yang kami review terdapat ada dari sosiodemografi, status gizi dan perilaku, serta kontak dan penularan. Dari sosiodemografi, laki-laki lebih rentan terkena tuberkulosis. Selanjutnya adalah usia dewasa, yaitu kontak yang lebih sering di lingkungan kerja dan juga sosial. Dan terakhir adalah pendidikan rendah dan pengangguran, yaitu keterlambatan deteksi dan akses kesehatan terbatas. Pencegahan dan pengobatan tuberkulosis. Untuk pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sendiri yang dapat dilakukan seperti ketika batuk menutup mulut dengan tangan agar tidak memunculkan partikel droplet yang dapat menyebar di udara sehingga bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Tidak membuang ludah dan dahak saat batuk di sembarang tempat. Selain itu, menerapkan PHBS jika salah satu pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari tuberkulosis. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan saya atas penyampaiannya. Teman-teman, mungkin itu tadi hasil dari diskusi yang telah kami dapatkan. Oke, baik. Jika memang dirasa cukup, terima kasih kesempatannya. Kami kembalikan kepada Bapak Indra. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas presentasi dan diskusi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, dapat saya simpulkan bahwa penyakit tuberkulosis, pneumonia, dan ISPA itu disebabkan oleh interaksi antar ketiga faktor, yaitu faktor host, agent, dan environment. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian ditujukan kepada ketiga faktor tersebut. Sebelum perkuliahan hari ini saya akhiri, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk merefleksi kira-kira apa hal baru atau hal apa yang rekan-rekan peroleh dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyampaikan salah satu? Izin menjawab, Pak. Menurut saya, penularan penyakit dipengaruhi oleh interaksi antar host, agen, dan environment, sehingga pencegahan tidak hanya melalui pengobatan, tetapi juga memperbaiki faktor lingkungan dan perilaku masyarakat. Terima kasih jawabannya Novi, jawabannya sudah tepat. Bagi rekan-rekan sekalian, saya berharap melalui pembelajaran hari ini kita dapat memahami konsep dan juga analisis terkait pendekatan epidemiologi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, saya mengapresiasi bagi semua kelompok yang telah berpartisipasi dalam diskusi dan juga presentasi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi diri kita. Nah, selanjutnya untuk pertemuan di minggu depan, silahkan rekan-rekan mengakses materi yang telah saya upload di Simari OLM di e-learning. Silahkan mempelajari dan juga melakukan analisis sesuai dengan topik pada minggu depan. Demikian pada perkuliahan hari ini saya ucapkan terima kasih dan juga semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, rekan-rekan dosen, dan seluruh mahasiswa yang berpartisipasi pada video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.